bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka kata sayang, izinkan memperkenalkan nama saya Jumana dengan NIM 2231006. Saya akan memaparkan materi yaitu tentang sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM. Manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM. Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah seni dan ilmu mengelola orang-orang di dalam organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Bayangkan sebuah orkestra di mana setiap musisi memainkan instrumennya dengan sempurna, menghasilkan harmoni yang memukau. Begitu pula dengan manajemen sumber daya manusia, di mana setiap karyawan adalah bagian dari simfoni besar yang disebut perusahaan. Menurut para ahli, manajemen sumber daya manusia mencakup segala hal, dari peraturan, pelatihan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja dan kompensasi. Ini bukan hanya tentang mengisi posisi kosong, tapi juga memastikan bahwa setiap individu berkembang sesuai dengan potensinya dan berkontribusi maksimal pada organisasi. Berikut adalah beberapa pandangan ahli yang terkenal dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah Mandy dan Noe. Mereka menggambarkan manajemen sumber daya manusia sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan melalui peraturan, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan pengelolaan kompensasi. Yang kedua yaitu adalah Bintoro dan Daryanto. Dalam buku Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, mereka menggambarkan manajemen sumber daya manusia sebagai cara mengatur hubungan dan peran sumber daya manusia secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah Gary Deseler. Dalam buku Human Resource Management, Deseler menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan serta kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan. Yang keempat yaitu adalah Handoko Tehani. Dalam bukunya, Handoko menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Yang terakhir yaitu adalah Andy Sutrisno. Menurut Sutrisno, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen sumber daya manusia melibatkan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Mengapa ini penting? Karena karyawan yang bahagia dan berkembang adalah aset terbesar perusahaan. Mereka lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih loyal. Dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana setiap orang merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Analisis dan perancangan pekerjaan. Dengan perancangan dan analisis pekerjaan sumber daya manusia yang baik, maka perusahaan dapat menetapkan suatu strategi yang tepat dalam upaya mendapatkan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun secara kualitas melalui estimasi atau perkiraan kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah, keterampilan, kompetensi, pengalaman kerja, dan aspek lainnya. Dapat dipastikan perusahaan akan mampu mengatasi permasalahan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Karyawan yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya akan memiliki kinerja yang baik dan menguntungkan perusahaan karena mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini akan membantu manajemen dalam melakukan peraturan dan proses seleksi untuk mendapatkan sumber daya manusia terbaik.
Perancangan sumber daya manusia. Langkah-langkah dalam perencanaan strategi sumber daya manusia. Perencanaan strategi adalah proses menentukan tujuan organisasional dan program tindakan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategi meliputi serangkaian langkah yang setiap langkahnya mungkin melibatkan pengumpulan data yang banyak, analisis dan evaluasi yang berulang-ulang oleh manajemen elemen-elemen penting dari perencanaan strategi dan kemungkinan imbasnya terhadap perencanaan sumber daya manusia yang dapat dipakai oleh acuan organisasi publik, yaitu yang pertama, mengidentifikasi filosofi perusahaan atau organisasi sebagai langkah pertama. Yang kedua yaitu adalah menelaah kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu adalah mengevaluasi kekuatan dan kelemahan lembaga. Yang terakhir yaitu adalah menyusun strategi Fisher 1999. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, dapat pula melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan sumber daya manusia dengan tujuan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas perencanaan sumber daya manusia dan menentukan penyimpangan dari rencana beserta sebab-sebabnya. Karena alasan inilah maka dibutuhkan tolak ukur guna menilai pelaksanaan. Rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi menurut Randall S. Fuller dan Susan E. Jackson 1997-227 dalam Nanang Nuryata 2008, rekrutmen adalah upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat sehingga perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen, sementara itu proses rekrutmen terdiri dari beberapa tahap, yakni yang pertama, identifikasi kebutuhan posisi baru. Identifikasi terlebih dahulu kebutuhan posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Anda dapat menentukan prioritas dengan mempertimbangkan posisi apa yang memiliki beban pekerjaan yang banyak dan jumlah karyawan yang belum dapat menanganinya. Identifikasi ini harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu adalah membuat rencana perekrutan. Setelah mengetahui kebutuhan perusahaan, buat rencana perekrutan ini meliputi pembuatan job description, job specification, skill text, perencanaan waktu dan biaya, serta pihak yang akan terlibat selama proses rekrutmen. Yang ketiga yaitu pencarian kandidat. Dalam proses ini, perekrut dapat menggunakan metode tertutup atau jasa terbuka. Metode tertutup adalah cara pencarian kandidat yang hanya terbatas pada lingkungan internal perusahaan, sering disebut internal hiring. Metode terbuka ialah proses pencarian kandidat dengan mempublikasikan informasi lowongan pekerjaan keluar lingkungan perusahaan, seperti mengunggah job postingan di media sosial. Yang keempat yaitu penyaringan kandidat. Dalam tahap ini, perekrut perlu memperhatikan tingkat kecocokan keterampilan karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Namun perlu diingat, terkadang ada kandidat yang tidak dapat menggambarkan keahlian yang ia tulis dalam CV. Yang kelima yaitu adalah interview. Anda harus berkomunikasi dengan kandidat saat interview untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dari yang bersangkutan. Informasi tersebut akan diolah dan diberikan kepada pihak terkait, user manajer atau direktur, agar disaring kembali mana kandidat yang tepat dan ingin dipekerjakan. Yang keenam yaitu adalah job offering. Biasanya berkas yang harus Anda persiapkan dalam tahap ini adalah offering letter yang berisi job description, hak dan tanggung jawab karyawan, termasuk jumlah gaji yang ditawarkan perusahaan serta syarat dan ketentuan lain. Yang ketujuh yaitu adalah onboarding karyawan baru. Setelah resmi diterima oleh perusahaan, Anda perlu memastikan agar karyawan tersebut dapat merasa terima dengan baik mulai dari pertama bekerja. Oleh karena itu, dalam tahap ini karyawan akan diberikan kesempatan untuk mengenal perusahaan lebih. Itu adalah seleksi. Seleksi merupakan upaya menemukan kandidat terbaik di antara kumpulan kandidat potensial. Proses seleksi masuk ke dalam bagian proses rekrutmen. Sebenarnya ada banyak proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan ketika mencari kandidat yang tepat, tergantung dengan posisi dan kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Namun berikut ini contohnya. Yang pertama adalah 1. Seleksi administrasi. Proses ini meliputi permisaan kelengkapan berkas yang dikirimkan oleh kandidat, misalnya surat lamaran, daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, hingga sertifikat
sertifikat terkait pekerjaan. Yang kedua yaitu adalah seleksi tertulis. Kandidat yang sudah lolos seleksi administratif akan diberikan tes tertulis. Biasanya ini berupa psikotes yang bertujuan untuk mengetahui tingkat inteligensi, kepribadian, dan etos kerja kandidat. Yang ketiga yaitu adalah interview. Dalam proses ini, Pergut dan hiring manager akan berkomunikasi dengan kandidat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Yang keempat adalah media scale up. Proses media scale up akan mengetahui kondisi kesehatan karyawan, apakah mereka dapat bekerja sesuai tugas sehari-hari atau tidak. Penempatan dan pemberhentian. Proses penempatan karyawan dan etika pemberhentian keduanya merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Keduanya harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan kesejahteraan karyawan serta kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Berikut adalah penjelasan tentang kedua topik tersebut. Yang pertama yaitu adalah proses penempatan karyawan. Penempatan karyawan merujuk pada penguasaan seorang karyawan pada posisi atau pekerja tertentu dalam organisasi sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Proses ini penting untuk memastikan bahwa karyawan ditetapkan pada posisi yang tepat yang akan memberikan dampak positif baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi organisasi. Proses penempatan biasanya melibatkan beberapa langkah seperti identifikasi kebutuhan organisasi. Sebelum melakukan penempatan, perusahaan harus mengevaluasi dan mengidentifikasi posisi yang dibutuhkan. Hal ini mencakup analisis pekerjaan, penilaian struktur organisasi, dan pertimbangan terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Yang B yaitu adalah seleksi dan rekrutmen. Penempatan yang efektif dimulai dengan seleksi dan rekrutmen yang tepat. Proses ini melibatkan penyaringan pelamar berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan kecocokan budaya organisasi. Yang C yaitu adalah penilaian kompetensi karyawan. Setelah karyawan dipilih, perlu dilakukan evaluasi terhadap keterampilan, pengalaman, serta potensi karyawan. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka jalani. Yang D yaitu adalah proses orientasi dan pelatihan. Setelah penempatan, biasanya karyawan akan menjalani orientasi untuk memahami kebudayaan dan aturan perusahaan. Pelatihan juga penting untuk meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Yang E yaitu adalah memantau dan evaluasi. Proses penempatan tidak berakhir pada penugasan pekerjaan. Organisasi perlu memantau kinerja karyawan secara berkala, memberi umpan balik, serta melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penempatan tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua itu adalah etika pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah proses yang melibatkan pemberhentian hubungan kerja antara perusahaan dan seorang karyawan. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan etika untuk menghindari konflik, penurunan moral, dan potensi masalah hukum. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian karyawan. Yang A yaitu adalah keputusan yang jelas dan berdasarkan alasan yang valid. Pemberhentian karyawan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan sah, seperti kinerja yang buruk, pelanggaran aturan, atau pengurangan tenaga kerja akibat restrukturisasi perusahaan. Keputusan pemberhentian harus dibuat setelah melakukan evaluasi yang objektif dan adil terhadap karyawan tersebut. Yang B adalah transparansi dalam komunikasi. Ketika perusahaan memutuskan untuk memberhentikan karyawan, komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting. Karyawan harus diberitahu alasan pemberhentian dengan cara yang sopan dan menghargai martabat mereka. Komunikasi ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang pribadi dan tidak di depan orang lain untuk menghindari rasa malu atau kehilangan harga diri. Yang C adalah pemberitahuan yang wajar. Karyawan harus diberikan pemberitahuan sebelumnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ini memberi kesempatan bagi karyawan untuk mencari pekerjaan baru atau mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang akan datang. Dukungan dan kompensasi jika memungkinkan. Perusahaan dapat memberikan dukungan untuk transisi karyawan, misalnya melalui paket pasagon, tunjangan, atau
bantuan dalam mencari pekerjaan baru. Ini akan mengurangi beban finansial dan emosional bagi karyawan yang diberhentikan, serta meningkatkan citra perusahaan sebagai pemberi kerja yang peduli. Yang E adalah menghindari diskriminasi. Proses pemberhentian harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan seperti usia, jenis kelamin, ras, agama, atau status pernikahan. Semua keputusan pemberhentian harus berdasarkan kinerja dan alasan bisnis yang sah. Yang F adalah menghormati proses hukum. Perusahaan hukum mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara atau wilayah terdapat mereka beroperasi. Ini termasuk prosedur pemecatan yang sah, pembayaran pasokan, dan hak-hak karyawan lainnya. Jika pemberhentian terjadi karena pelanggaran berat, proses tersebut harus dilakukan dengan mengacu pada kode etik dan aturan yang ada. Yang G adalah menjaga kerahasiaan. Proses pemberhentian harus dilakukan dengan kerahasiaan yang tinggi untuk menjaga privasi karyawan dan reputasi perusahaan. Berita mengenai pemberhentian karyawan sebaiknya tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau bisa disebut SDM adalah dua elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang sangat mempengaruhi keberhasilan jangka panjang organisasi. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam jangka menjalankan tugas-tugas mereka secara lebih efektif. Sementara perkembangan sumber daya manusia berfokus pada pertumbuhan dan potensi jangka panjang karyawan. Berikut adalah berbagai metode pelatihan yang umum digunakan serta pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama itu adalah metode pelatihan karyawan. Metode pelatihan bisa dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara pelaksanaan, alat yang digunakan, dan lingkungan tempat pelatihan berlangsung. Berikut adalah beberapa metode pelatihan yang umum diterapkan. Yang pertama itu adalah pelatihan on the job atau OJT. Deskripsi metode pelatihan ini dilakukan di tempat kerja, di mana karyawan langsung belajar sambil melakukan pekerjaan mereka. Pelatihan ini memungkinkan karyawan memperoleh keterampilan praktis melalui pengalaman nyata. Contohnya, seorang pegawai baru dilatih oleh rekan kerjanya dengan melakukan tugas-tugas tertentu yang ada di tempat kerja seperti penggunaan mesin atau perangkat lunak spesifik. Keuntungannya itu adalah efektif untuk keterampilan teknis dan memberikan pengalaman langsung. Juga hemat biaya karena pelatihan dilakukan di lingkungan kerja yang nyata. Tantangannya itu adalah bisa memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak terlalu terstruktur dengan baik. Yang kedua itu adalah pelatihan in-house atau pelatihan internal. Deskripsinya, pelatihan yang dilakukan di dalam organisasi dengan mengundang pelatih dan instruktur eksternal atau internal. Biasanya dilakukan dalam bentuk seminar, lokarya, atau kelas. Contohnya itu adalah kursus mengenai keterampilan komunikasi, manajemen waktu, atau pelatihan teknis untuk menggunakan perangkat lunak tertentu. Keuntungannya itu adalah lebih berfokus pada kebutuhan spesifik perusahaan dan dapat disesuaikan dengan kebudayaan organisasi. Tantangannya yaitu adalah memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup dan kadang-kadang terbatas dalam materi yang bisa disampaikan. Yang ketiga yaitu adalah pelatihan off the job atau pelatihan di luar pekerjaan. Deskripsinya itu pelatihan dilakukan di luar lingkungan kerja, seringkali melalui kursus atau pelatihan di lembaga pendidikan atau tempat pelatihan lainnya. Contohnya itu adalah mengikuti program pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi atau program pelatihan intensif mengenai keterampilan kepemimpinan. Keuntungannya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih fokus dan mendalam, juga memberikan kesempatan untuk bertemu dengan profesional lain di bidang yang sama. Tantangannya itu adalah memerlukan biaya tambahan untuk transportasi, akomodasi, dan biaya pelatihan. Waktu pelatihan juga bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Yang keempat adalah pelatihan e-learning atau pembelajaran elektronik. Deskripsi pelatihan berbasis internet yang memungkinkan karyawan untuk belajar kapan saja dan di mana saja, biasanya dilengkapi dengan modul pembelajaran interaktif, video, dan teks. Contohnya adalah kursus online untuk keterampilan perangkat lunak, kursus kepemimpinan, atau pelatihan keselamatan kerja. Keuntungannya adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, biaya relatif rendah, dan dapat diakses oleh karyawan yang bekerja di berbagai lokasi. Tantangannya yaitu adalah kurangnya interaksi langsung dengan instruktur atau peserta lain yang bisa membatasi kesempatan untuk diskusi mendalam.
Yang kelima yaitu adalah pelatihan simulasi. Deskripsi metode pelatihan di mana karyawan dilatih dalam kondisi yang disimulasikan untuk mendekati situasi yang nyata. Misalnya menggunakan simulator untuk pelatihan teknis atau situasi yang berisiko tinggi. Contohnya simulator penerbangan untuk pilot, pelatihan penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak melalui simulasi. Keuntungannya itu adalah memberikan pengalaman praktik tanpa risiko nyata, sangat efektif dalam pelatihan yang melibatkan keselamatan atau keterampilan teknis tinggi. Tantangannya itu adalah biaya investasi awal untuk teknologi dan infrastruktur yang digunakan dalam simulasi. Yang keenam yaitu adalah mentoring dan coaching. Deskripsi melibatkan hubungan satu-satu antara karyawan yang lebih berpengalaman, mentor atau coach, dengan karyawan yang lebih junior. Dalam mentoring, mentor memberikan arahan dan berbagi pengalaman, sementara dalam coaching fokus lebih pada pencapaian tujuan spesifik. Contohnya, seorang manajer lebih senior membimbing seorang manajer muda dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Keuntungannya adalah memberikan bimbingan yang sangat terpersonalisasi, memungkinkan perkembangan keterampilan lebih cepat dan memperkuat hubungan interpersonal. Tantangannya adalah memerlukan komitmen waktu yang cukup besar dari mentor atau coach. Pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua adalah pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merujuk pada usaha untuk meningkatkan kemampuan dan potensi karyawan dalam jangka panjang, yang mencakup aspek keterampilan teknis, keterampilan manajerial, serta pengembangan pribadi. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah alasan mengapa pengembangan sumber daya manusia sangat penting. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja organisasi. Karyawan yang terus berkembang cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih inovatif. Dengan perkembangan sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan kualitas kerja dan mencapai tujuan bisnis lebih efektif. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Pengembangan karyawan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kemajuan karir mereka. Ini bisa meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas yang pada gilirannya mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan rotasi karyawan. Yang ketiga itu adalah menghadapi perubahan dan inovasi. Dunia kerja terus berubah dengan pesat, baik dari segi teknologi maupun tuntutan pasar. Pengembangan sumber daya manusia membantu organisasi mempersiapkan karyawan mereka untuk menghadapi perubahan ini dengan memiliki keterampilan yang relevan dan up to date. Yang keempat adalah mempersiapkan pemimpinan masa depan. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam menciptakan pemimpin masa depan. Program pengembangan kepemimpinan yang baik dapat menyiapkan karyawan untuk mengambil posisi manajerial atau strategis, memastikan kelangsungan kepemimpinan dalam perusahaan. Yang kelima yaitu adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Karyawan yang terampil dan terus berkembang dapat membantu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan cepat, menerapkan teknologi baru, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keenam yaitu adalah menumbuhkan budaya pembelajaran. Organisasi yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia biasanya memiliki budaya pembelajaran yang kuat. Ini mendorong karyawan untuk terus mencari peluang belajar, baik secara formal maupun informal, yang dapat menghasilkan inovasi dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan bisnis. Yang terakhir yaitu adalah mengurangi kesenjangan keterampilan. Program pengembangan membantu organisasi mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan menyediakan pelatihan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga agar karyawan tetap relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan organisasi. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelatihan, dan dukungan bagi karyawan untuk mencapai potensi terbaik mereka di tempat kerja. Bagi organisasi, mendukung pengembangan karir karyawan bukan hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga mendorong kepuasan dan
retensi karyawan, serta menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan berkomitmen. Berikut adalah berbagai cara untuk mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Yang pertama itu adalah menawarkan program pelatihan dan pendidikan lanjutan. Pelatihan adalah salah satu cara yang paling langsung untuk mendukung pengembangan karir karyawan. Program pelatihan yang berstruktur dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan intrapersonal yang relevan dengan pekerjaan mereka. Yang A itu adalah pelatihan terus-menerus. Mengadakan pelatihan berkala baik internal maupun eksternal untuk memastikan karyawan terus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Program pelatihan dapat mencakup aspek teknis seperti pelatihan perangkat lunak terbaru serta keterampilan lunak seperti komunikasi atau kepemimpinan. Yang B itu adalah program beasiswa atau sponsorship pendidikan, mendukung karyawan untuk melanjutkan ke pendidikan formal seperti gelar sarjana atau magister, memberikan subsidi biaya untuk kursus, pelatihan profesional atau sertifikasi yang dapat meningkatkan keterampilan karyawan dan relevansi mereka dalam industri. Dan C adalah e-learning dan modul mandiri, menyediakan akses ke platform pembelajaran online yang memungkinkan karyawan untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Yang kedua yaitu adalah membangun jalur karir yang jelas. Salah satu cara terbaik untuk mendukung pengembangan karir karyawan adalah dengan memberikan gambaran yang jelas tentang jalur karir yang tersedia dalam organisasi. Ini memungkinkan karyawan untuk melihat bagaimana mereka bisa berkembang baik secara vertikal, promosi maupun horizontal, pindah ke posisi lain dengan keterampilan yang berbeda. Yang A itu adalah perencanaan karir yang terstruktur, memberikan karyawan menetapkan tujuan karir jangka panjang dan merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya, menyusun peta jalur karir yang jelas untuk setiap posisi di perusahaan, mulai dari posisi entry level hingga posisi eksekutif. Yang B adalah peluang promosi dan rotasi jabatan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang melalui promosi dalam organisasi atau rotasi jabatan yang memungkinkan mereka belajar keterampilan baru dan melihat berbagai aspek perusahaan. Yang C adalah menyusun rencana pengembangan individu atau IDP, membantu karyawan menyusun rencana pengembangan individual development plan yang merinci langkah-langkah pengembangan karir yang akan diambil termasuk pelatihan, pengalaman, dan pencapaian yang diinginkan. Rencana ini biasanya disesuaikan dengan tujuan pribadi karyawan dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu dalam memberikan dukungan dalam bentuk monitoring dan coaching. Mentoring dan coaching adalah metode yang sangat efektif untuk mendukung pengembangan karir karyawan karena mereka memberikan bimbingan langsung dari seorang mentor atau pelatih yang lebih berpengalaman. Yang adalah program monitoring, menyediakan kesempatan bagi karyawan untuk belajar langsung dari senior yang memiliki lebih banyak pengalaman di industri atau dalam perusahaan. Mentor adalah membantu karyawan dalam mengembangkan keterampilan teknis, memberikan wawasan tentang dinamika organisasi, dan memberikan bimbingan dalam mengambil keputusan karir. Yang B adalah coaching profesional, mempekerjakan pelatih eksternal untuk bekerja dengan karyawan dalam mencapai tujuan profesional mereka. Coaching bisa lebih berfokus pada pengembangan kepemimpinan, keterampilan manajerial, atau menjelaskan tentang spesifik di tempat kerja. Yang kelima itu adalah mendorong keterlibatan dalam proyek strategi atau tugas khusus, memberikan karyawan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek penting atau tugas-tugas yang menantang, akan memberikan mereka pengalaman berharga yang dapat mempercepat pengembangan karir mereka. Yang A adalah penugasan proyek lintas fungsi, menyertakan karyawan dalam proyek atau tim lintas departemen dapat memperluas wawasan mereka dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang lebih holistik. Karyawan akan mendapatkan pengalaman dalam mengelola proyek, bekerja dengan berbagai fungsi, dan memahami tujuan strategi organisasi. Yang B adalah tugas khusus atau rotasi pekerjaan, memberikan karyawan tugas atau peran yang lebih menantang, dapat mempercepat pengembangan keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka untuk posisi yang lebih senior. Rotasi pekerjaan memungkinkan karyawan memperoleh pengalaman di berbagai bagian perusahaan yang penting untuk pengembangan karir jangka panjang. Yang keenam
yaitu adalah menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan karir. Budaya organisasi yang mendukung pengembangan karir sangat penting untuk mendorong karyawan agar berinvestasi dalam pertumbuhan profesional mereka. Sebuah organisasi yang mempromosikan pengembangan karir akan lebih menarik bagi karyawan yang berbakat. Yang adalah komunikasi yang terbuka dan transparan, menciptakan ruang di mana karyawan merasa nyaman untuk mendiskusi tujuan karir mereka dan bagaimana perusahaan dapat mendukung mereka. Yang B adalah dukungan dari manajemen puncak, kepemimpinan yang mendukung dan pemberian perhatian serius terhadap pengembangan karir karyawan, menciptakan lingkungan yang positif dan produktif untuk pertumbuhan. I'll be stunning with my click. Get it, baby. You're defeated till we trip. Man, I love to get on. I love to get on. When the drink keep you strong. When the tree